Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan keberapa nih? Pertemuan keberapa? Ya, kita hitung aja. Kita udah pertemuan keberapa? 1 gerakan, 2 tampilan, 3 suara, 4 kejadian, 5 kontrol, 6 sensor, dan kita udah ke-7 berarti ya. Di mana? Di operator. Betul banget, kita sudah di operator ya. Nah, sekarang kalian aja langsung pindah ke kode operator, oke? Nah, seperti ini ya bentuk kodenya ya. Ada bulat, ada yang apa namanya? Kode syarat, apa belah ketupat ya, kode syarat itu. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu, kita pahami dulu apa itu operator ya. Operator itu nantinya berfungsi untuk kita mengolah sesuatu ya. Kita menerima data dan kita olah nih. Ya, mungkin kalian bingung nih data apa nih. Tenang aja, pokoknya gampang ya untuk operator ini ya, karena kalian udah belajar ya di sekolah ya. Di sekolah kalian udah belajar nih operator kayak mana nih. Nah, kalian dari segi bentuk aja udah ngeliat nih, yang paling atas ada kosong, ada tambah, ada kosong. Nah, mungkin kalian udah ngeh nih bentuk operator kayak apa. Oke, langsung aja ya, langsung aja kita ke bagian ininya nih, ke sini ya. Kita pilih, kita ambil kayak gini, gitu ya, gini, kita ambil kayak gini deh, tuh ya. Ini yang bulat-bulat dulu kita coba. Oke, berarti ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah nih, sekarang kan ada kosongnya 2 nih ya. Nah, sekarang coba kalian isi aja angka. Sekarang kakak coba. Nah, fungsinya ini apa Kak? Nah, kita dulu nih untuk kita pahami dulu fungsi kode ini nih yang bentuknya kayak gini nih, ada kosong tambah yang bulat-bulat kayak gini apa nih Kak? Nah, ini adalah berfungsi untuk melakukan operasi matematika. Ya, mungkin kalian udah tahu ya operasi matematika apa. Jadi operasi perhitungan. Nah, kita untuk melakukan perhitungan di sini. Kok pakai hitung-hitungan Kak? Ya iya. Kalian kan untuk menentukan kayak gerakan itu kan ada angka ya. Nah, nanti juga kalian kalau misalnya kalian punya skor, kalian punya poin, kalian punya time, waktu di dalam game kalian ya. Nah, itu ada angka-angkanya. Nah, misalnya kamu pengen musuh kamu ketika kamu nembak musuh kamu ceder. Nah, darahnya itu sisa berapa? 70. Nah, itu pasti pakai angka. Nah, disinilah operasi matematika berfungsi. Jadi nggak pusing ya, karena di sini gampang. Di sini kalian isi aja nih. Yuk, kalian isi misalnya kakak ngisi 10 ya, ditambah 2. Kira-kira berapa? Betul. Kalau kita klik 12. Tuh ya, 12 ya. Nah, coba di sini kakak isi 100 kurang 20. Berapa kira-kira? 80. Nah, di sini bebas ya, kalian isi apa aja, coba semau kalian aja. Di sini kakak isi 3 kali 4. Berapa? 3 kali 4, 3 kali 5 aja deh. Gitu, kita klik 15 tuh ya. Jadi ini itu untuk operasi melakukan perhitungan. Nah, ini contohnya kakak kasih 6 dibagi 2. 3 ya, otomatis ya. 6 bagi 2 itu kan 3 ya. Nah, kita klik aja gitu. Nah, 3. Jadi ini itu untuk melakukan suatu operasi perhitungan. Gampang ya. Nah, lanjut kita ke di sini juga kan bentuknya bulat ya. Nah, bentuk bulat ini biasanya bisa nih kita masukin jadi sebuah nilai dalam sebuah variabel. Coba deh. Nanti kamu yang bulat bisa masukin bulat juga ya. Pokoknya ini kayak puzzle ya. Seperti kakak bilang ini bentuknya kayak puzzle. Contohnya di sini ada yang bulat ya. Nah, ini bisa kalian isi nih. Coba misalnya kamu atur misalnya di sini kalau kamu pilih kamu ke variabel ya, kamu pilih atur, coba kita cobain dulu. Wadidaw. Nah, sekarang kamu masukin ke ini. Nih, sekarang atur my variable ke 10 tambah 2. Berarti kira-kira my variable ini nilainya berapa? Nih, sebelum kita atur kayak gini nih, coba kita checklist dulu. Coba kita checklist, tampil kan biasanya. Nah, tampil ya. My variable nilainya di sini adalah 0. Nah, kalau kita masukin ini, otomatis nilainya akan berbeda nggak? Kita klik aja.
Tuh, berubah ya. Nah, tadinya 0 karena udah dimasukin ini jadi 12. Gitu ya, gampang ya. Begitu juga yang kurang kali bagi sama aja. Oke, lanjut ke kode berikutnya. Kita ke kode operator lagi. Di sini kita taruh-taruh dulu. Taruh dulu ya, Bro. Nah, di sini ada yang namanya pilih acak 1 hingga 100. Apa nih, Bang? Gini. Jadi gini, Bro. Pilih acak 1 hingga 100 ini kita memilih angka dari angka 1 hingga 100 diacak. Semau komputer mau milih kayak mana gitu. Contohnya dari 1 sampai 10 komputer pilihnya coba. Kita klik dari 1 sampai 10 komputer memilih angka 7 gitu ya. Jadi ngacak angkanya ya. Nah, ya. Sekarang angka 7. Coba sekarang Kakak klik angka 4. Nah, selagi angka itu dari mulai angka 1 hingga 10, nah itulah yang dipilih komputer. Coba kalau rentangnya kita panjangin, jangan jadi 10, coba kita ganti jadi 50. Otomatis rentangnya juga lebih besar ya. Pilihan komputer jadi lebih besar, bisa sampai 20, bisa 30, dan lain-lain. Tuh ya, 10 ya. Coba kita klik lagi. Tuh 4, coba klik lagi. Tuh 45, ya kan? Tuh, tapi dia nggak bisa lebih dari 50. Jadi batasnya 50. Batas tertingginya 50, batas terkecilnya 1 gitu. Coba kalau kita masukin ke sini gini gitu ya, 32 ya. Kalau kita klik lagi 30 ya, gitu aja. Itu kan masih di dalam batas ini kan, batas kecilnya 1, batas besarnya 50. Tuh, 30 kan masuk. Gitu ya, gampang ya. Gampang banget gitu. Kita taruh aja semuanya. Taruh gitu gini. Nah, kita taruh di sini ada lebih dari, kurang dari ya. Kalian mungkin udah belajar ya operasi matematika di sekolah, ada lebih dari, ada kurang dari, atau ada sama dengan. Nah, ini apa nih? Nah, jadi gini, selagi angka yang di kiri ini lebih dari angka yang kanan, di sini kan angka kanan 50. Nah, maka komputer akan membaca itu adalah true. True dalam bahasa Indonesia apa? Adalah benar. Nah, kalau selagi ini salah ya, kondisi ini salah, ini kan syarat ya bentuknya ya, belah ketupat ini kan artinya syarat. Nah, selagi ini kalau salah nih, misalnya yang kiri ini nilainya lebih kecil dari 50 nih, nah maka komputer bacanya false. Coba misalnya di sini kakak kasih 100 gitu, ya 100 kan lebih dari 50, maka true dia akan benar. Tuh, true atau benar, syaratnya benar. Nah, kalau kakak ganti ini jadi 20, otomatis kan salah. 20 kan nggak lebih dari 50, nggak lebih besar dari 50. Nah, otomatis false. Gitu ya, gampang ya. Nah, kalau ini kurang dari, nah ini kurang dari ini nilai yang kiri ini harus lebih akan true, akan benar jika nilai yang kiri kurang dari 50. Contoh di sini 50 ya, kakak isi ya. Nah, coba kalau misalnya kita isi 20. Kira-kira benar nggak? 20 kurang dari 50 nggak? Benar. Tuh, true. Kalau kamu isi 51 aja, lebih 1. Kira-kira benar nggak 51 itu lebih kecil dari 50? Salah. False. Gitu ya. Di sini juga kamu bisa edit, misalnya 51 lebih kecil dari 100. Coba, ini benar gak? 51 lebih kecil dari 100? Benar, true. Gitu. Sekarang yang sama dengan, nah sama dengan ini nilainya harus sama dengan yang nilai sini. Kalau di sini kakak masukin 100, otomatis sama nggak? Sama 100 sama dengan 50 nggak? Enggak. Maka nilainya adalah false. Nah, kalau kakak masukin 50 sama dengan 50, maka nilainya adalah true. Nah, untuk di kode sama dengan ini kamu bisa memasukkan teks. Ya, contohnya yes sama dengan no. Kira-kira benar nggak? Beda ya, kata-katanya beda, otomatis false. Nah, kalau kita yang kiri kita isi dengan yes juga gini, nah ini akan menjadi true gitu ya, syaratnya benar. Oke, syarat ya, kita udah belajar syarat sebelumnya ya. Nah, gampang ya. Mungkin untuk kode yang ini, perbandingan ini kode perbandingan ya, operasi perbandingan. Kalau yang tadi itu operasi aritmatika. Nah, kalau untuk operasi perbandingan ini kalian udah sering ya dipakai di kontrol ya, karena
Kita biasanya pakai di mana? Percabangan dan perulangan, looping dan branching. Oke? Logika komputer kalian akan teraktif jika kalian sudah sampai tahap ini, apa namanya, operasi perbandingan. Ya, oke?